Oke. Halo, happy cheerful day. Selamat datang di Cepot Cheers Podcast. Welcome semuanya. Ini adalah episode perdana dari Cheers Podcast, yaitu podcast dari Cheers Healthy Water. Nah, hari ini istimewa banget nih. Episode perdana kita membahas tentang boxing. Boxing nggak cuma dari kompetisi, tapi juga tentang lifestyle-nya. Nah, karena kita bahas boxing, kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa dari teman-teman Rumble. Ini ada Ferdinand dan ada Pak Febriansyah. Iya. Oke, untuk lebih tahu lagi atau kenal tentang Rumble nih, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Kita bedah langsung Rumble itu sebenarnya apa sih, aktivitinya apa, terus kegiatan atau ngapain aja sih di Rumble itu sebenarnya. Kita langsung ngobrol aja sama Pak Febriansyah dulu kali ya. Boleh. Pak Febriansyah sebagai co-owner dari Rumble. Oke. Nah, bisa dijelasin nggak biar Cheers friend di rumah itu tahu Rumble itu apa, kemudian aktivitinya apa sih sebenarnya? Jadi Rumble itu tempat gelut gitu ya. Gelut ya? Oke. Itu bahasa kasarnya. Iya. Ya, Rumble Camp sendiri adalah gym bela diri. Oke. Pertama yang hari ini memfasilitasi di bidang boxing, Muay Thai, yang mana terbuka untuk semua orang. Oke. Tidak mesti harus punya background bela diri. Oke. Jadi tinggal bawa badan, tinggal siap untuk berkeringat, disiksa di sana untuk jadi lebih baik. Karena bicara tentang olahraga bela diri ini menarik, seru, ya kan, orang bisa sangat apa sekali orang mau cari penurunan berat badan efektif. Bicara mencari confident efektif. Mencari membuang bad energinya di tempat itu efektif. Jadi kurang lebih Rumble menyediakan fasilitas itu untuk sehat lah. Untuk sehat. Di boxing, Muay Thai. Gitu. Terus Rumble itu di mana pertama berdirinya, dari tahun berapa? Terus mungkin ada berapa cabang sih, biar mungkin Cheers friend di rumah juga kalau pengen kesana tahu lah di mana aja tempatnya kayak gitu. Ya. Jadi mungkin sekilas histori ya untuk teman-teman. Jadi Rumble sendiri berdiri sejak tahun 2017. 2017. Ya, cabang pertama ada di Kelampis, di atasnya Bromo Swalayan, di ruko-ruko Gajah Kelampis, lantai 3. Itu adalah cabang pertama dan sampai sekarang. Jadi kurang lebih usianya sudah 7 tahun. Udah 7 tahun. Ya, dan kita bersyukur juga di tengah-tengah pandemi kemarin, di tahun 2022 Januari, kita membuka cabang kedua kita di Lagun Avenue Mall Sungkono, gitu. di Maijen. Oh iya. Berarti masa pandemi malah buka cabang nih Cheers friend. Masa pandemi buka cabang berarti membernya banyak banget dong, Pak Febriansyah. Berjuang. Oh. Disyukuri. Syukuri, iya. Alamat di bawah ada nggak ada ya? Nanti dicantumin di kolom description ya. Bisa alamatnya, bisa mungkin kontak personnya kalau mau itu ya kayak gitu. Terus mungkin kalau ngomongin boxing ini kan lagi naik daun ya, istilahnya lagi naik daun. Apalagi kemarin itu sempat ada kompetisi ya, artis-artis atau kompetisi yang terbuka disiarin di salah satu podcast terkenal ya tentang boxing. Nah, kalau dari teman-teman Rumble nih nanti dari Pak Febri ataupun Ferdinand, coba ditanggepin kalau menurut kalian nih kayak gimana sih euforia dari boxing itu sendiri sekarang ini? Kalau efek, kita ngomong efek aja dari artis ya, boxing artis kemarin itu sebenarnya efeknya positif banget. Kenapa saya bilang positif? Terlepas mereka bisa atau tidak, atau gimana, atau proper atau tidak pertandingannya, tapi itu membawa euforia dari orang awam, lebih kayak orang-orang, dia aja bisa masa aku enggak. Nah, jadi orang-orang awam sekarang tuh udah mulai seneng nih sama olahraga bela diri yang dulunya kayak bela diri serem ya, cuma buat atlet yang harus ada basic. Nah, sekarang orang-orang awam ini yang pengen olahraga udah mulai masuk ke dunia kita. Aku ada ini mau nyoba boxing, mau nyoba Muay Thai, sekalian diet, sekalian apa. Siapa tahu udah badannya kurus bisa gelut istilahnya gitu. Ya kan istilahnya. Nah, jadi untuk ya kalau saya sih seneng ya dengan ada kompetisi-kompetisi yang tadi artis-artis
apa istilahnya unjuk gigi di cabang bela diri sih saya mendukung banget kalau memang ada acara-acara ya siapa tahu Rumble juga bisa bikin ya lo ya nanti Iya, siapa tahu. ya Rumble. Surabaya karena belum ada Oh gitu. kan main Jakarta terakhir Jakarta. nah kita pengen Surabaya juga ada tuh kayak gitu-gitu. Oke. Apa namanya? Berarti tadi kan Ferdinand bilang bahwa ini menarik minat yang bukan atau nggak punya basic bela diri sama sekali untuk jadi ikutan lah kayak gitu ya kan. Berarti di Rumble sendiri nih sebenarnya udah banyak yang kayak gitu atau semenjak ada booming itu ada perubahan nggak sih di Rumble sendiri mungkin ada lebih banyak member yang ikutan atau tiba-tiba ada aku mau ini cuma nggak latihan cuma gelut-gelutan aja di situ kayak gitu, ada perbedaan nggak dulu sama sekarang, boxing yang dulu sama yang sekarang? Ada pastinya. Ya peminat pasti lebih banyak ya, jujur aja sekarang setidaknya kalau dulu orang datang itu mungkin dia langsung punya tujuan, oke aku mau olahraga jadinya aku join. Kalau sekarang orang yang nggak tahu, nggak pernah olahraga sudah mulai tanya kita bahkan sekedar tanya aja olahraganya kayak apa sih, butuh peralatan apa aja sih untuk bisa boxing. Dulu nggak ada. Dulu biasa rata-rata orang datang ke tempat kita memang sudah tahu aku udah mau boxing, orangnya udah mindsetnya udah oke aku mau latihan ini. Nah sekarang banyak orang, even cewek itu banyak banget yang mulai tanya, aku boleh nggak sih Muay Thai cewek, boleh nggak sih? Nah member kita di Rumble kebetulan balik mungkin akan menyinggung lifestyle nanti juga, itu dari paling kecil di usia 8 tahun. 8 tahun. Jadi tidak hanya cowok, nggak hanya cewek, nggak dia gendut, kurus, even 8 tahun sampai yang paling senior 60 tahun. 60 tahun itu 60 tahun pukul-pukulan masih. Pukul-pukulan. Iya. Sama anak muda kita pukul-pukulan. Yang proper ya. Oh, yang Yang proper. proper, Iya. dan masih dalam Oke. pengawasan Tapi profesional. ada treatment khusus nggak sih? Ada pembeda nggak sih ketika itu anak kecil usia mungkin 8 tahun tadi sama yang mungkin yang udah usia senior lah itu ada perbedaan program nggak sih atau disamakan? Kalau di Rumble sendiri? Kalau di Rumble sementara masih disamakan. Masih disamakan. Jadi kalau memang anak kecil tersebut bisa ngikutin yang kelas dewasa, saya rasa nggak masalah. Dan anak zaman sekarang kan juga pinter-pinter ya. Maksudnya nggak kayak dulu ya, lo ya mungkin anak zaman kita dulu kecil kayaknya. Itu juga tersaring sejak awal. Iya. Oke, Kita gimana? kasih tahu kelasnya akan begini, orang latihannya begini. Kalau memang mumpuni, sanggup silakan ikut. Ya, Kalau belum silakan dipertimbangkan. Jadi kita masih ada dulu. Berarti dikasih summary di awal ya? Ya, kelas ya. Kelasnya, iya. Dia mau lebih spesifik, mungkin private. Ya. Atau even datang lihat sendiri kelasnya misalnya orang tuanya lihat dulu, monggo silakan kita persilakan. Untuk senior pun juga berlaku yang sama ya? Iya. Kita kasih tahu dulu. Kita kasih tahu dulu. Oke. Terus kemudian, nah boxing ini dulu waktu mungkin saya masih kecil, mungkin Ferdinand juga masih kecil, Febri gitu, boxing tuh dulu cuma kayak olahraga doang gitu kan, untuk kompetisi kayak gitu. Kita lihat setiap minggu pagi di TV boxing, ada Mike Tyson dan sebagainya kan zaman dulu ya. Karena ayah saya suka banget Sama. boxing. setiap minggu, ya setiap minggu rebutan channel TV tuh untuk tinju nih gitu. Nah dulunya kan taunya memang untuk kompetisi aja kayak gitu. Terus kemudian makin kesini itu bergeser jadi gaya hidup atau lifestyle. Nah kalau menurut Pak Feby sendiri atau Ferdinand ini seperti apa pergeseran ini? Menurut saya dulu. Oh ya, silakan. Jadi ya sebenarnya sejak mungkin 2011 kali ya. Itu zaman yang pertama mungkin ke lifestyle dulu adalah Muay Thai. Betul. Muay Muay Thai Thai. acara event di mana-mana. Iya, benar Saya sekali. ke Jakarta, event di Baywalk Pluit waktu itu sering sekali diagendakan. Muay Thai booming di mana-mana. Boxing mengikuti mungkin di tahun 2013-14an. Oke. Tapi dibilang sampai viral banget juga belum. Baru masuk ke tempat gym waktu itu jadi body combat mungkin ya. Oh, body combat ya. Jadi orang mulai Ya, benar-benar. Tapi secara gymnya itu mungkin start 2015 lah. 2015. Mulai ada MMA camp yang mulai provide boxing class dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi perhatian khusus dari Rumble sebenarnya. Kalau ditanya kenapa Rumble hari ini bisa survive, Pak Jeffrey juga hari ini sebagai founder dari Rumble bertahan luar biasa selama 7 tahun ini. Karena untuk menyeimbangkan di antara orang datang melihat, ih ngeri nih latihannya serem, dan lari ke butik gym, itu hal yang sangat susah Pak.
Bergeser itu berdarah di tengah-tengah itu Iya. penting. Karena kalau terlalu atlet, orang awam Iya. seperti Kak Ovi datang, Iya. gila banget, takut. Gak ya. Aku nggak bisa jadi Nggak mereka. bisa, benar. Terlalu atlet. Tapi bagi orang yang hari ini yang ingin latihan lebih tapi terlalu datang ke campnya kelihatan lembek-lembek cupu juga, nggak ada gregetnya juga, kurang Iya, greget. ini kok gini doang kayak gitu Jadi kan. berdiri di tengah-tengah itu adalah concern paling Iya, penting. benar. Gimana tetap latihannya proper, tidak ada bilang special treatment kepada orang bagaimana, tetap keras ya keras, saatnya istirahat ya istirahat. Tapi kita juga menonjolkan, kalau bisa dilihat mungkin postingan kita tidak mesti harus orang-orang yang atlet, yang harus hebat. Justru kita tampilkan orang-orang yang baru belajar. Iya, baru belajar yang biasa aja, orang Penting. awam kayak Iya, gitu ya. karena terlalu pro tidak bagus untuk orang-orang awam yang tidak ngerti sama sekali. Nah, justru kalau bilang tentang lifestyle berkembang sejak 2015, tapi untuk maintainingnya mungkin kurang lebih ya maintain di situ. Iya. Terus untuk bisa bertahan itu berdiri di tengah-tengah tadi seperti Pak Febri bilang itu seperti apa tuh? Harus jadi nggak terlalu atlet tapi juga kualitasnya juga harus tetap dipertahankan atau kualitasnya tetap harus dipikirkan kayak gitu. Jadi gimana berdiri di tengah-tengah itu, terus treatmentnya seperti apa tuh? Ada resepnya mungkin, ada itu. Mungkin Pak Fedi mau ditambahkan Oh, ya. jadi kalau dari orang luar, jendela orang luar untuk melihat Rumble seperti apa itu kan dari sosmed zaman sekarang. Jadi makanya untuk konten dari sosmed kita sangat kita perhatikan. Kita kasih proporsi yang seimbang antara memang kita juga punya beberapa atlet yang memang berangkat tanding. Ada memang konten yang isinya mereka, ada juga konten yang isinya memang member-member yang tadi yang teknik dasar, mungkin yang belum bisa, mungkin mohon maaf mungkin yang agak kelebihan berat badan juga gitu segala macam itu kita juga ada. Jadi kita seimbangkan. Jadi ya kita mencoba dari konten itu aja sih istilahnya. Berarti Dan- kontennya cover both side lah ya. Betul, dan untuk kelas sendiri kita menyediakan ada 2 pembeda kelas. Ada yang memang goalnya untuk pertandingan, kita punya namanya fighter class. Ada goalnya memang hanya ya ordinary member, ya kita ada kelas biasa. Oh gitu, jadi Ya, dibedakan memang. dibedakan, Iya. ya. Berarti Rumble ini juga bisa dibilang mencetak atlet nggak sih gitu? Di campnya kan camp juga kan, ada campnya tuh mencetak atlet beneran dari, apakah ada yang dulunya member dia memang dari kecil ya, terus kemudian pengen aja bela diri gitu, pengen aja belajar, terus kemudian sustain terus akhirnya jadi atlet gitu, ada nggak sih? Udah ada atau Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Itu ceritanya gimana tuh? Boleh sharing nggak? Dulunya dia dari kecil tuh sekarang udah jadi atlet itu berapa lama? Kalau dari yang kecil tuh sebenarnya enggak, sebenarnya. Jadi saya mau beliau aja. Beliau ini datang waktu itu memang umurnya sudah remaja, dan memang sudah ikut kompetisi beberapa kali lah. Tapi bukan kompetisi profesional yang proper ya kita ngomong ya. Kita ngomong kompetisi internal lah, kompetisi kecil gitu. Amatir Terus lah ya. Ya, bahkan lebih itu dari amatir Lebih lagi. bawah Lagi dari amatir. Oke, Nah, iya. terus habis itu si beliau ini dia masuk ke Rumble as member, sebagai member. Iya. Jadi aku pengen latihan aja nih, gitu kan, latihan aja. Terus ya kenal dengan Pak Jeffrey, dilatih segala macam. Ternyata jadi fighternya Rumble sekarang udah berangkat ke Bali. Oh, yang kemarin ke Bali. Iya. Gitu. Itu Sampai sekarang. sampai sekarang. Oh, ya, ngomongin soal yang di Bali kemarin, gimana nih kabar yang di Bali? Apakah gimana pertandingannya atau ada yang seru di Bali mungkin? Epic bagus. Gimana ya. gimana? Kemarin saya belum dapat kabar tuh dari Jadi Coach Jeffrey juga. kalau dibilang acara Bali, ini mungkin gini dulu ya. Jadi ketika hari ini kita punya fight team lah, namanya fight team dari Rumble. Otomatis kan camp-camp dari Jakarta, Bali, Batam, dimanapun juga punya fight team Iya, camp masing-masing. Nah, hari ini yang Rumble putuskan rata-rata yang kita akan ikutin itu harus yang dapat pengukuhan dari MPI, contohnya kemarin adalah Muay Thai Profesional Indonesia. Harus ada sanction by itu dulu, baru kita akan putuskan ikutin. Kalau kompetisi hanya adu gelut, Iya. what's next-nya nggak jelas, nggak ada book record-nya, itu mungkin Di-skip kita- aja lah kita ya. skip aja dulu. Kenapa? Satu, jaga kondisi fighternya juga. Fighternya. Kemudian what's next untuk mereka setelah yang tidak di pengukuhan dari MPI, what's next? Gak ada juga. Jadi kita putuskan itu dulu. Makanya acara Bali kemarin sebenarnya acara proper, menurut kita sangat proper sekali. Diagendakan setahun 4 kali kalau dari promotornya itu. Promotornya kebetulan teman
dari Pak Jeffrey juga. Akhirnya beliau sudah koordinasi jauh-jauh hari, kita kirim 3 fighter. Ya, 1 bulan sebelum itu tentunya latihan juga gila-gilaan mempersiapkan, karena yang musuhnya pun latihan gila-gilaan. Iya, semua pasti latihan gila-gilaan. Gila-gilaan. Oke. Yang bisa hilang berat badan 78 kilo dalam waktu sebulan. Wow. Gitu. Itu latihan berapa lama? Mulai sebulan kali ya, sebulan setengah sebelum lah biasanya akan fokus. Terus kemudian hasilnya gimana untuk? Hasilnya 3 tanding, 2 menang KO, 1 kalah. 2 menang KO, 1 kalah. Wah. Karena 3 fighter ya. Oke. Nanti Itu September kita pergi lagi. September di Undang lagi Bali. Bali lagi. lagi. Oke, mantap. Berarti nanti September boleh nih kita Siapa misalnya tahu, yes. Cheers, Tim Cheers bisa. Oh, pasti. support. Bisa Tagelut bisa. Iya. Di Cheers ada di Bali. Dari Bali. Ada di Bali, nanti bisa lah, nanti saya kontak yang di Bali. Siap. Di mana di Bali? Dan Tempat venue masih. Belum, berarti nanti update ya. Iya. Oke, terus nah soal tadi kan kita ngomongin kompetisi ya, di Bali kan kompetisi kayak gitu. Terus tadi sudah bilang bahwa orang awam pun yang tadi itu dari Rumble itu dulunya member kemudian bisa jadi fighter. Berarti ini mencerminkan bahwa orang awam pun sebenarnya sangat bisa kayak gitu. Berarti kalau misalnya dia itu cuma petarung jalanan gitu yang nggak ada basic, maksudnya oke, dia bisa gelut lah istilahnya gitu ya, bisa gelut tapi kan nggak ngerti apakah strengthnya di mana, terus tekniknya seperti apa kayak gitu tuh. Kalau misalnya masuk ke Rumble, treatmentnya seperti apa tuh dari Rumble sendiri? Ya, saya sih kita tanyain dulu, kamu goalnya mau kemana? Memang as member untuk olahraga aja, ya masalah dia mau berantem di luar kita nggak rekomendasikan, tapi kan kita nggak bisa ngontrol orang juga ya kan. Tapi goalnya sebagai member aja atau memang mau sebagai as a fighter, itu kita tanyain dulu di awal. Kalau emang dia ngomong, oke, saya pengen jadi fighter, ya harus mengikuti program standar Rumble. Itulah gunanya kenapa pentingnya coach. Even profesional pun punya coach, karena coach ini yang bisa, ya kayak mungkin orang tua ya dari fighter ini, dia tahu kelemahan, dia tahu kelebihan, kamu harus latihan ini, harus latihan itu. Nah itu makanya kelebihan Rumble itu di situ juga. Berarti kita ada coach yang proper, diarahkan ya, benar-benar diarahkan kayak gitu. Sampai kompetisinya pun kita arahkan. Dipilihkan. Oh, gitu. Kita carikan jalurnya. Seperti yang tadi Pak Febri bilang kan juga, kalau dia cuma asal semua kompetisi yang kecil-kecil nggak ada goalnya diikutin semua ya bisa aja. Tapi kan ya buat apa, dia nggak ada karirnya di sana. Kita juga istilahnya hire fighter tidak hanya bisa gelut aja, tapi kita build karirnya buat lebih bagus lagi. Dan banyak orang cenderung orang awam taunya fighter itu harus cuma jago fisik, jago skill gitu. Enggak. Ada pepatah tuh mengatakan apa? Kalau petarung itu yang betul-betul smart, itu otaknya itu berpikir seperti main catur, fisiknya seperti bertarung. Itu bagus banget. Berarti otaknya seperti main catur, fisiknya bertarung. Dan kebanyakan kalau tidak dibekali dengan masukan, kemudian motivasi yang benar, pembentukan mental yang benar, jadi cuma tarung-tarung kekerasan itu aja. Nggak mempersiapkan mentalnya. Yang paling penting itu mental. Oh gitu. Berarti di Rumble memang dari semua di ini ya, di treatment kami khusus upayakan yang terbaik lah. Iya, bisa kami lah. Iya, oke. Untuk jadi fighter itu perlu kan pasti ada tahap-tahapannya ya. Itu tuh kalau saya lihat di bulu tangkis ya, ini ngomongin bulu tangkis gitu, untuk bulu tangkis yang masih kecil-kecil itu kan di klubnya masing-masing, terus kemudian ada sirnas kan, sirkuit nasional, terus naik lagi. Nah kalau untuk boxing sendiri itu ada tahap-tahapannya nggak? Klub dulu atau kompetisi apa dulu gitu, ada tahap-tahapnya? Pasti ada. Makanya untuk fighter kita masukin Rumble tadi, tujuannya untuk tahap-tahap tadi biar jelas tahapnya tujuannya kemana. Apa aja tuh tahap-tahap? Biasanya sih karena kita lebih ke boxing sama Muay Thai, kalau beda sama karate, taekwondo kan jelas. Sabuk ini benar ya. Kalau boxing Muay Thai kan nggak ada nih. Jadi paling pet yang harus dilaluin adalah ya pasti pertandingan internal dulu. Nah, kita ada yang namanya mungkin Juli kita juga ada kompetisi di Malang. Itu nggak terlalu besar, tapi oke untuk ininya. Itu namanya Rookie ROOKIE. Rocky apa Rocky? Itu jadi level Rocky dulu. Itu level Rocky itu apa sih? Itu level member.
Rocky itu level member tapi dengan pengamanan yang bagus, wasit yang jelas, penilaiannya juga benar, jadi jelas profesional. Rookie, nah dari rookie dia udah oke, udah kita lihat oke dia mateng, even menang atau kalah pun lah kita ngomong, gak usah menang dulu. Menang kalah dia mateng, baru naik ke amatir. Oh berarti saya pikir tuh amatir tuh paling bawah ya? Ternyata enggak. Ada lagi, rookie dulu. Jadi amatir, nanti dari amatir baru ada yang namanya semi pro atau ampro, amatir pro itu sama. Habis semi pro baru profesional. Baru profesional. Itu ada patternnya semua. Oh gitu. Jadi nggak asal pokoknya gelut-gelutan atau teman-teman gitu itu ya? yang kita tanamin juga di member sama yang di fighter. Jadi nggak hanya skill aja sama fisik, tapi mindset juga. Karena balik lagi tadi yang benar berpikirnya harus strategis, fisiknya harus kayak badak. Gitu. Kalau cuma tarung di jalanan tuh emosional doang, pakai ini, gitu loh maksudnya. Iya. Tapi kalau orang yang indikasinya jelek terus datang ke Rumble misalnya, itu dari awal pasti ke filter. Ke filter ya. Pasti kenapa? Karena bicara nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Orang harus masuk kategori mau dan mampu. Mau dan mampu. Yap. Dia mau, tapi kalau dia belum mampu, kita yang melihatnya pun nggak usah. Lawanmu ini lebih berat, jangan aneh-aneh. Sparing-sparingan nggak jelas kita tidak begitu lepas. Tapi pernah ada nggak sparring nggak jelas atau apa namanya request nggak jelas? Aku mau sparring di sini. Tapi nggak akan bisa berlanjut. Jadi sekali kita tahu. Pernah apa? Ada juga. Pernah. Bagaimana untuk menegur keras next nggak datang lagi? Biasa itu. Dan kita nggak takut gimana itu karena untuk jaga apa ya? Ekosistemnya ya. Karena itu juga akan ngaruh di member lain. Betul sekali. Udah mulai dia orang kenapa sih datang pukulin? Kayak gitu. Jadi mending itu di-cut aja sedari. Mending kita cut aja. Oke. Terus ini Cirfan menarik juga. Tadi sempat dibahas bahwa boxing bela diri itu juga bisa untuk metode mengurusin badan kayak gitu. Ini menarik banget untuk Cirfan di rumah, apalagi tunggu nih kayaknya. Yang cewek-cewek tuh kayak gitu. Aku mau badannya bagus tapi juga bisa paling nggak melindungi diri ya, punya ilmu bela diri untuk melindungi diri. Itu bisa nggak sih di boxing itu jadi metode untuk menurunkan berat badan? Itu ada treatment khususnya atau sama aja nih programnya? Langsung data aja, saya 111 dari 100. Oh langsung ya? Langsung kebukti ya? 111. Febri? Saya 85 jadi 65. 85 jadi 65? Nah, jangan bicara datanya nih, belajarnya latihannya ya. Itu berapa lama? Saya 85 ke 65 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan. 6 bulan, 8 bulan. Iya. Itu bisa Sama. langsung turun. Itu latihan jaga doang. makan ya? Jaga makannya gimana? Tanpa jaga makan. Tanpa jaga makan. Iya. Karena kita bukan Binaraga. Binaraga. Itu bukan binaraga. Ya, di mana ada fun, bisa happy, latihan terlaksanakan, makanan bisa cukup ya, bukan berlebihan. Iya. Beneran tanpa jaga makan ya? Tanpa jaga makan. Tanpa jaga makan gitu, bisa turun berat badan. Cuma latihan ya, tetap tapi ngikutin program semuanya ya. Ya. Tapi memang alam bawah sadar ya, Iya. semua orang pasti kalau sudah latihannya keras, pasti makannya sedikit dikurang itu pasti terjadi. Natural. Pasti terjadi. Gitu. Jadi udah. Tapi nggak sampai diet, cut. Iya. Jadi emang udah tubuhnya udah kayak gitu ya. Ketika kita latihan keras, terus otomatis pola makannya jadi bener sendiri gitu ya. Oh gitu. Jadi Cirfan mungkin ini bisa dicoba ya. Siapa tahu nanti yang mau turun berat badan plus dapat ilmu bela diri untuk melindungi diri nih, enak banget kalau misalnya coba programnya Rumble ya kan. Gitu. Hubungi di bawah. Oh enggak ada. Ada dong. Nanti. Orang lawas banget ya. Terus ngomongin soal tadi kan tanpa perlu jaga makan. Ya. Kalau asupan cairan gimana nih untuk kalau misalnya teman-teman yang aktif, khususnya bela diri gitu, terus asupan cairannya apakah sama aja atau juga perlu dijaga kayak gitu lebih atau gimana? Sebenarnya untuk orang normal sendiri pun asupan cairan harus dijaga sebenarnya ya. Iya, Tapi memang nggak harus kayak ada takaran khusus yang kayak berapa liter atau mungkin berapa cc dalam sehari. Harus dijaga juga, apalagi yang atlet. Kita latihannya keras dan boxing Muay Thai sendiri ini kan banyak kardionya, banyak yang heartbeatnya, jantungnya tinggi, deg-deg itu kan keringatnya banyak banget. Nah banyak banget, makanya itu cairan banyak keluar. Nah itu kita paling nggak sih harus
jaga banget untuk cairan. Jadi kalau kekurangan kan namanya dehidrasi ya. Kalau untuk menambahnya kan namanya rehidrasi. Nah, kita perlu banget namanya rehidrasi. Nah, berarti harus terhidrasi maksimal berarti. Betul. Ya gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap jaga hidrasi lebih maksimal. Ya. Mungkin tetap bawa air minum pastinya ya. Oh, cheers dong. Oh, cheers. Pasti. Rambut sih. Terus kemudian ini tadi kan nggak perlu jaga pola makan, itu sudah jadi apa ya, menyesuaikan sendiri ya kita. Betul sendiri. Dari Rumble-nya juga nggak ada apa namanya pengawasan gitu untuk kalori dan sebagainya atau pendataan gitu. Kalau sampai di data mungkin kalau beda sama binaraga atau gym ya. Mereka kan sampai ngitung nasi goreng kalorinya berapa. Kalau kita nggak sampai ke arah sana. Kita sih yang penting satu tidak berlebihan, tidak kurang juga. Dan yang paling penting satu, kalau saya boleh kasih tips ke teman-teman juga sih, untuk olahraga carinya fun sama sehat. Kurus mengikuti. Jangan cari kurus. Kenapa? Karena kalau kita cari kurus, begitu kita lihat timbangan, waduh turun 5 kilo nih, udah happy, berhenti olahraga terus makan lagi. Tapi kalau kita carinya sehat dan fun, akan continue jadi lifestyle. Iya. Berarti nanti kalau jadi patokannya atau jangan by angka di timbangan Ya, berarti ya kayak gitu. Jadi fun, sehat itu akan jadi lifestyle yang sustain pada akhirnya. Betul, Gitu. akannya jadinya sustain dan makanan itu adalah asupan gizi utama. Kebanyakan orang sekarang ada yang dibalik Demi diet. Jadi makanannya dikurangin, mungkin cuma sayur-sayuran, cuma pecel kita ngomong, tapi malah budgetnya gede untuk suplemen dan susu, protein dan kawan-kawan. Harusnya kebalik. Makanannya asupan utama, susu dan suplemen protein ini pendukungnya. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya, Ya, kayak gitu. Jadi nggak budget berlebihan untuk seperti itu ya. Betul. Gitu. Terus, nah, ini balik lagi ya ngomongin boxingnya Oke. lagi. Oke. Untuk mungkin yang awam terhadap boxing ya, ini bisa dijelasin nggak secara teknis ya? Boxing itu tuh ada berapa macam, terus kemudian kan ada beberapa yang kalau berantem itu nggak boleh dipukul bagian apa kayak gitu ya. Kalau boxing itu secara teknis itu ada berapa macam dan gimana? Ini kita ngomong spesifik ke boxing. Ke boxingnya. Boxing aja ya. Boxing aja. Kalau boxing aja setahu saya ya cuma satu. Itu aja. Yang olahraga bertarung dalam ring segi 4. Dimana nggak menggunakan tendangan. Tidak menggunakan tendangan. Ya itu aja. Pakai siku juga nggak boleh. Dia benar pakai pukulan tangan. Istilahnya kayak gitu. Yaitu boxing itu hanya itu aja. Beda dari belakang. Pukulnya batasnya telinga kebelah sini ini. ya? Kebelah nggak boleh. Bahaya soalnya. Kemudian kickboxing. Kalau kickboxing Yes. itu adalah ya bela diri sama boxing tapi menggunakan tendangan. Menggunakan tendangan. Peraturannya tetap kayak boxing tadi nggak boleh. Cuma Secara upper body-nya mirip. upper body-nya mirip. Tambahan kaki. Tambahan kaki. Oh gitu. Jadi Tanpa berarti siku. oh gitu. Tetap Tapi beda ya itu nama boxing dan kickboxing itu. Kalau untuk berbeda. kompetisinya ya pasti dibedakan Beda ya? nanti. Ya. Untuk latihannya tapi hampir sama. Oh basicnya sama. Basicnya sama. Kalau basicnya sama. Oke. Terus peraturannya sendiri? Peraturan untuk kompetisinya berapa waktunya, kemudian untuk wasitnya dan sebagainya? Nah ini agak tricky karena kenapa? Kayak misalnya tadi saya bilang ada amatir, semi pro, profesional, itu waktunya beda semua. Rondenya beda-beda. Berat badannya juga. Iya berat badan pasti. Iya. Itu rondenya beda-beda semua. Jadi ada yang kita ngomongnya umum aja lah. Ada yang dari hanya 2 menit kali 3 round. Ada yang 3 menit 3 round. Muay Thai ada 5 menit 3 round. Nanti boxing profesional ada yang 3 menit 12 round. Nah, 12 round itu yang Ya. Ini beda-beda. Oke. Jadi mungkin itu tadi soal boxing semuanya ya, dari kompetisi sampai mengarah ke lifestyle-nya kayak gitu. Oke, soal boxing mungkin kita tutup di sini. Kita mau ada games ya abis ini ya, pertanyaan ini nggak ada ya, tadi kemarin nggak ada briefingnya ya. Nggak ada. Ini kejutan ini. Kita mau ada jawab cepat. Ya, minum dulu boleh. Saya pikir suruh sparring tadi kayaknya. Tadi saya lihat HP balas tuh nggak apa-apa ya?
Coba kalau ya, tinggal diambil dari sisi sini. Tepung terus. Oke. Jadi biar seru, Ya. tadi udah ngomongin boxing nih, udah gelut-gelutan ya. Ya. Kita jawab cepat aja, bareng aja nggak apa-apa. Satu-satu atau bareng ya? Satu-satu atau bareng ya? Bareng. 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 Oke. Jawab cepat. Ya. Ini ada 5 pertanyaan ya. Oke. Pertama, di dalam apa di luar? Di luar. Maksudnya di dalam ring atau di luar Iya, ring? Oke. Pertanyaan kedua, pengaman atau tanpa pengaman? Tanpa pengaman. Oke. Pertanyaan ketiga, depan atau belakang? Depan. Apa? Depan. Saya ngomongnya kabur-kabur ya. Dia nggak mesti begitu. Dia ngomong kabur-kabur Kabur-kabur aja. ya. Keempat, tangan atau kaki? Tangan. Terakhir, bertahan atau menyerang? Bertahan. Bertahan. Kenapa bertahan? Nyerang can be anytime. Oh. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Ini seru-seruan aja ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Febri dan Ferdinand. Nanti lain kali kita bisa main lagi atau kalau ada event-event tentang boxing boleh kita diundang ya. Boleh, Kita- pasti dong, pasti. kayak Sangat gitu. boleh. Oke. Thank you Cheers Friend. Waktunya juga untuk teman-teman yang udah nonton. Kita udah ngomongin banyak soal boxing. Ternyata bahwa boxing itu nggak cuma kompetisi. Boxing itu juga bisa jadi lifestyle, bahkan untuk teman-teman yang mau menurunkan berat badan itu jadi metode yang efektif kayak gitu. Terus jangan lupa untuk terus pantengin sosmednya Cheers, follow sosmednya Cheers juga, Rumble ya, ada Instagram dan Ada. Dan TikTok. TikToknya. Nah, terus jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Cheers Water untuk info-info selanjutnya, untuk promo-promo selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Happy Cheerful Day.